Baik, hari ini kita akan saksikan dua fakta yang mungkin masih ramai yang belum tahu. Yang pertama, bagaimana negara sebesar Indonesia yang mampu menghasilkan minyak, yaitu melalui Pertamina, rupanya mengimport minyak dari negara kecil yaitu Malaysia. Dan yang kedua, Indonesia juga import bekalan elektrik dari Malaysia. Kenapa ini boleh terjadi? Sedangkan Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Korang akan dapat jawapannya selepas menonton video ini hingga selesai. Seperti apakah faktanya? Jom kita saksikan bersama-sama. Let's go. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya? Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Sorry ya. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya? Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Untuk Kokori dan Santikaya, dengar sendiri kan tadi BBM Indonesia itu impor daripada Malaysia. Kalian mengatakan bahwa Malaysia impor beras daripada Indonesia, sedangkan BBM Anda katanya Indonesia kaya sumber daya alamnya, kok impor sih minyaknya? Capek deh. Guys, kalian udah nonton belum sih itu videonya Menteri SDM yang diwawancarain kemarin? Jadi intinya Menteri itu bilang bahwa impor BBM kita itu tidak berasal dari Selat Hormuz, melainkan dari Singapura dan Malaysia. Yang mana katanya tidak ada hubungannya dengan Selat Hormuz. Jujur gue speechless banget guys mendengar perkataan ini muncul dari Menteri SDM kita. Jadi supaya kalian tahu ya, memang kita itu impor dari Singapura, Malaysia. Cuman Malaysia dan Singapura itu dia itu mengolah minyak mentah menjadi BBM. Nah, minyak mentahnya mereka impor dari mana? Kalau Singapura itu mereka impor minyak mentah itu 50% itu dari Selat Hormuz. Sedangkan impor minyak mentah Malaysia itu dari Selat Hormuz sebesar 70-75%. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri guys, itu datanya sudah ada. Jadi logikanya kalau seandainya pasokan minyak mentah mereka itu terganggu dari Middle East atau dari Selat Hormuz, mereka bagaimana caranya memproduksi guys? Jadi bagaimana bisa BBM kita itu tidak ada hubungannya dengan Selat Hormuz? Jadi gue bingung kenapa Menteri SDM ini nggak mengerti skema pembuatan BBM gitu ya. Memang mereka impor dari Malaysia, dari Singapura, tapi kan mereka Singapura itu membuat BBM-nya itu dari minyak mentah. Minyak mentahnya itu impor dari mana? Dari Selat Hormuz. Jadi kalau mereka misalnya terganggu pasokannya, otomatis nggak bisa ekspor. Ya sampai sekarang gue nggak mengerti ya kenapa orang ini bisa menjabat di Menteri SDM kita ya. Itu jujur aja guys, gue bingung guys. Coba guys, kalau kalian misalnya tahu jawabannya, kalian coba tulis di kolom komen ya. Apa gue yang salah atau gimana guys? Gue nggak paham ini. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt dari Malaysia. Dan selanjutnya, dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 megawatt. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 gigawatt hour, maka pada 2022
mencapai 797,38 gigawatt hour. Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 gigawatt hour pada 2020. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal, dan bahkan surplus 205 megawatt. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Perlahan-lahan si Benik mulai menyadari bahwasanya negara kita Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang begitu banyak. Ada nikel, batu bara, tambang emas, ya, migas, sawit. Tapi negara kita ini tetap menjadi budak pada negara-negara seperti negara Amerika, Singapura, bahkan kita menjadi budak juga kepada negara Malaysia. Dan si Benik telah menyadari bahwasanya kita ini mengimpor minyak dari Malaysia, dari Singapura. Dan si Benik akhirnya menyadari juga betapa bodohnya negara kita. Negara kita yang memiliki minyak mengimpor minyak dari Singapura, sementara Singapura itu sumber minyaknya nggak ada. Akhirnya si Benik menyadari, ya, negara kita ini aduh, Benik. Percaya nggak sih, Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang? Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar, kemudian mengembangkan sendiri, lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia. Padahal dulu kita yang bimbing mereka. Malaysia kan antara negara pengeluar minyak. Kenapa negara kita masih lagi akan affected dengan peperangan yang berlaku dekat Timur Tengah? Being an oil producer allows the government to buffer price shock better than countries with no oil. Tidak bermaksud yang kita takkan pernah affected. Betul kita adalah negara yang menghasilkan minyak, tapi crude oil yang dihasilkan Malaysia is very high quality. Ini dijual ke luar negara, diekspor ke luar negara. Bila kita ekspor, kita dapat keuntungan, dan keuntungan inilah yang menjana kita punya pembangunan, kita punya pendidikan, kita punya subsidi. Manakala minyak petrol yang kita pakai dekat Malaysia sekarang ni adalah hasil kita import masuk ke dalam Malaysia, kita beli daripada negara luar. And that's why kita masih lagi boleh enjoy at lower price compared to neighboring countries, dan juga sebab kita ada subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. And that won't be for long, sebabnya sebelum ini harga minyak dunia adalah pada 65 USD per barrel, tapi sekarang dah jadi lebih daripada 100 USD per barrel. Dan Malaysia masih lagi mengekalkan RON 95 pada RM1.99 per liter, yang bermaksud government menanggung lebih subsidi setiap minggu. Sekarang rasanya lebih kurang dalam 70 sen per liter. Dekat Malaysia, kerajaan kontrol harga minyak dengan menggunakan subsidi, dan ini hanya dinikmati oleh rakyat Malaysia menggunakan Budi 95. Itu pun kita ada capping 300 liter. Jadi kalau hari itu kerajaan tak buat rasionalisasi subsidi, maka akan lagi banyak kerajaan tangguh. Belum lagi kita kira apa yang digunakan oleh warga asing. Jadi sekarang ni pada status quo, semakin tinggi harga minyak dunia naik, makin banyak yang ditanggung oleh kerajaan. Kan tetapi the government cannot do so forever because that's not a smart move. Politically yes, tapi financially no. Sebab yang sedia ada pun telah pun ditanggung berpuluh bilion setiap tahun. What Anwar Ibrahim is trying to do adalah untuk maintain RM99 per liter ini for the next 1 to 2 months. Sebab bila kerajaan tak jaga ataupun tak berhati-hati dalam penentuan harga minyak, maka kos sara hidup akan naik, inflasi akan naik, harga barang, harga makanan akan naik. Tetapi lepas 1 hingga 2 bulan, kemungkinan untuk harga minyak dekat Malaysia akan naik sangat tinggi sebab pelantar minyak dekat Timur Tengah telah pun diserang. Mungkin cara yang kerajaan akan guna untuk reduce the impact adalah kurangkan capping daripada 300 liter kepada 200 hingga 100 liter, ataupun kita akan nampak kenaikan harga minyak naik sikit-sikit ataupun secara berkala to control the impact.
Di saat harga minyak dunia naik akibat konflik Timur Tengah, harga BBM di Malaysia masih sekitar Rp8.500 per liter. Kok bisa? Ternyata pemerintah Malaysia menggelontorkan subsidi besar untuk menjaga harga bahan bakar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 2 miliar ringgit per bulan atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk menahan harga bensin RON 95. Dengan subsidi itu, harga RON 95 tetap dipertahankan di Rp1,99 per liter atau sekitar Rp8.500. Dalam setahun, pemerintah Malaysia harus menanggung subsidi hingga 24 miliar ringgit agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga energi global. Menurut Anwar, lonjakan harga minyak saat ini dipicu krisis geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Salah satunya adalah Selat Hormuz, rute utama pengiriman minyak dan gas global. Tak hanya bensin, pemerintah Malaysia juga tetap memberikan subsidi solar di wilayah Sabah dan Sarawak. Harga solar di dua wilayah itu dipatok Rp2,15 per liter atau sekitar Rp7.300, jauh di bawah biaya sebenarnya yang mencapai Rp4,30 per liter, sekitar Rp14.600. Subsidi solar yang tahun lalu sekitar 2 miliar ringgit atau sekitar 6,8 triliun rupiah bahkan diperkirakan naik menjadi 4,6 miliar ringgit atau sekitar 15,7 triliun rupiah tahun ini karena lonjakan harga energi global. Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus menjaga stabilitas harga bahan bakar agar dampak krisis energi global tidak terlalu membebani masyarakat. Menurutmu, apakah kebijakan seperti ini bisa diterapkan di negara lain? Malaysia kan antara negara pengeluar minyak. Kenapa negara kita masih lagi akan affected dengan peperangan yang berlaku dekat Timur Tengah? Being an oil producer allows the government to buffer price shock better than countries with no oil. Tidak bermaksud yang kita takkan pernah affected. Betul kita adalah negara yang menghasilkan minyak, tapi crude oil yang dihasilkan Malaysia is very high quality. Ini dijual ke luar negara, dieksport ke luar negara. Bila kita eksport, kita dapat keuntungan dan keuntungan inilah yang menjana kita punya pembangunan, kita punya pendidikan, kita punya subsidi. Manakala minyak petrol yang kita pakai dekat Malaysia sekarang ni adalah hasil kita import masuk ke dalam Malaysia, kita beli daripada negara luar. And that's why kita masih lagi boleh enjoy at lower price compared to neighboring countries, dan juga sebab kita ada subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. And that won't be for long, sebabnya sebelum ini harga minyak dunia adalah pada $65 per barrel, tapi sekarang dah jadi lebih daripada $100 per barrel. Dan Malaysia masih lagi mengekalkan RON 95 pada RM1.99 per liter, yang bermaksud government menanggung lebih subsidi setiap minggu. Sekarang rasanya lebih kurang dalam 70 sen per liter. Dekat Malaysia, kerajaan kontrol harga minyak dengan menggunakan subsidi, dan ini hanya dinikmati oleh rakyat Malaysia menggunakan budi 95. Itu pun kita ada capping 300 liter. Jadi kalau hari tu kerajaan tak buat rasionalisasi subsidi, maka akan lagi banyak kerajaan tanggung. Belum lagi kita kira apa yang digunakan oleh warga asing. Jadi sekarang ni pada status quo, semakin tinggi harga minyak dunia naik, makin banyak yang ditanggung oleh kerajaan. Akan tetapi the government cannot do so forever because that's not a smart move. Politically yes, tapi financially no. Sebab yang sedia ada pun telah pun ditanggung berpuluh bilion setiap tahun. What Anwar Ibrahim is trying to do adalah untuk maintain RM99 per liter ini for the next 1 to 2 months. Sebab bila kerajaan tak jaga ataupun tak berhati-hati dalam penentuan harga minyak, maka kos sara hidup akan naik, inflasi akan naik, harga barang, harga makanan akan naik. Tetapi lepas 1 hingga 2 bulan, kemungkinan untuk harga minyak dekat Malaysia akan naik sangat tinggi sebab pelantar minyak dekat Timur Tengah telah pun diserang. Mungkin cara yang kerajaan akan guna untuk reduce the impact adalah kurangkan capping daripada 300 liter kepada 200 hingga 100 liter, ataupun kita akan nampak kenaikan harga minyak naik sikit-sikit ataupun secara berkala to control the impact. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin bergantung pada impor listrik dari Malaysia. Data terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2023, impor listrik mencapai 892,91 gigawatt hour, naik 11,98% dari 2022. Meski begitu, jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya 3,03 gigawatt hour, peningkatannya mencapai 27.289%. Impor ini terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat, yang lebih murah menggunakan pasokan dari pembangkit listrik tenaga air milik Sarawak Electricity Supply Corporation di Malaysia, dibandingkan dengan pembangkit lokal yang masih menggunakan BBM. Semoga beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini.
Korang pelik tak kenapa Malaysia ada minyak sendiri tapi sibuk nak import dari luar? Lepas tu walaupun bising cakap kerajaan tak pandai jaga stok sebab bekalan import terganggu. Jom kita fahamkan fakta dalam 60 saat. Minyak mentah kita ni, kualiti dia kayangan. Dia antara yang termahal di dunia. Jadi, strategi bijak kerajaan, dia jual minyak mahal kita ni keluar dan dapat untung yang besar. Lepas tu, kita import balik minyak bertapis yang lebih cost efektif untuk kegunaan harian kita. Dia ibarat kita jual durian Musang King, tapi kita makan durian di 24. Dua-dua sedap, tapi poket negara lagi untung. Jadi sekarang ni, dunia tengah panas. Konflik kat Selat Hormuz buatkan rantaian bekalan import ni terganggu. Tapi jangan risau, PMX dah tegaskan hasil tata kelola Petronas yang cekap, stok minyak kita cukup sekurang-kurangnya sampai Mei 2026. Kita takkan biarkan rakyat beratur panjang macam dekat negara lain. Paling penting, walaupun harga pasaran dunia melambung sampai RM3 lebih, Kerajaan Madani tetap kunci harga RON 95 dengan gunakan budi 95 pada harga RM1.99 seliter. Kerajaan sanggup tanggung subsidi berbilion ringgit demi pastikan rakyat tak terbeban dengan inflasi global. Korang kena buka mata. Sekarang ni dunia tengah bergolak. Perang kat Iran tengah meletus. Selat Hormuz tu jantung laluan minyak dunia. Bila kat sana panas, harga minyak dunia memang akan melambung tinggi secara mendadak. Jadi janganlah korang mudah percaya fitnah walaun yang asyik nak canang naratif minyak naik, bekalan tak cukup. Diorang ni cuma nak ambil kesempatan atas krisis global untuk buat korang panik je. Hakikatnya, Kerajaan Madani tengah bekerja keras supaya pagar ekonomi kita ni, rakyat tak terkesan dengan krisis Asia Barat ni. Harga minyak kita masih RM1.99. Bekalan pun cukup sampai Mei. Kita jaga kita. Jangan bagi fitnah bakar negara. Berhenti sebar auta. Jom kongsi fakta. Petronas Malaysia baru saja menandatangani kontrak yang bersejarah. Impor 2 juta LNG per tahun dari Qatar Energy. Akan berlangsung selama 20 tahun dimulai di 2028. Karena cadangan domestik menipis, sementara permintaan listrik terus melonjak, terutama dari data center dan AI yang terus haus energi. Indonesia menghadapi situasi yang hampir identik. Produksi gas domestik belum mencukupi. PLN butuh 103 kargo LNG di 2026. Naik dari 90 kargo tahun lalu. Ini untuk mengganti diesel dan energi batubara. Data center di Republik diprediksi juga akan naik konsumsi listriknya hingga 4 kali lipat di tahun 2030. Jika tidak bertindak cepat, risiko shortage listrik dan harga tinggi terus mengintai. PLN memiliki kontrak LNG jangka panjang dengan BP yang meliputi 60 kargo, kekurangan 41 kargo. Indonesia memiliki 3 pabrik LNG, Tangguh di Papua, Bontang di Kalimantan, dan Donggi Semeru di Sulawesi. Jadi, begitulah fakta yang ditunjukkan oleh warga Indonesia sendiri. Seperti yang korang lihat tadi, ada pelbagai faktor Indonesia masih mengimport minyak dari Malaysia, walaupun Indonesia dah ada minyak sendiri. Begitu juga dengan bekalan elektrik diimport dari Sarawak demi kelangsungan warga Kalimantan, terutamanya mereka yang berada di sempadan Kalimantan. Sebenarnya, apapun alasan Indonesia import minyak dan bekalan elektrik, perkara ini adalah normal dan sangat bergantung terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur strategi keuangan di negaranya. Hubungan diplomatik kita dah sangat erat dan janganlah dipecahkan oleh jari jemari ketika menurunkan komen. So, mungkin ni je untuk video kali ini. Support kami dengan subscribe, komen dan share. Kita jumpa di next video.